Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua masih dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa, dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang akhlak terpuji, berilmu dan bekerja keras. Ya. Untuk selanjutnya minggu ini kita bahas bersama, yaitu tentang kreatif, produktif, dan inovatif. Kreatif itu apa sih? Produktif itu apa? Dan inovatif itu apa? Oke, ya. Nanti saya hanya akan menjelaskan pembahasan tentang sedikit saja. Selebihnya kalian baca sendiri di buku modul kalian, ya. Ya. Jangan lupa nanti dirangkum pembahasannya ini, ya, dirangkum, ditulis, ya. Baiklah, yang pertama kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif adalah menurut bahasa Inggris itu create, yang berarti menciptakan atau memiliki daya cipta. Sedangkan kreativitas berkarya baik secara keilmuan ataupun secara non keilmuan, tanpa menjiplak hasil orang lain. Jadi kreatif itu tidak cuma di bidang kesenian, bisa di bidang keilmuan juga, ya, kreatif itu. Ya. Mungkin sementara ini, selama ini kita kan tahu orang kreatif itu di bidang seni, di bidang ini, tidak ada yang di bidang keilmuan. Ada sebenarnya, ya. Orang kreatif itu ada di bidang keilmuan. Jadi kreatif itu intinya memiliki daya cipta, bisa menciptakan hal baru. Ada lagi yang mengatakan kreatif adalah skill yang memungkinkan seseorang untuk memproduksi karya-karya yang unik. Dan orang yang kreatif itu mampu menghasilkan ide-ide yang orisinal dan berbeda dari yang biasanya. Mungkin kalau kalian pernah jalan-jalan, pernah melihat ada produk unik, ya, karya unik yang sempat tidak terpikirkan orang, ternyata di situ ada. Ya, itulah bentuk kreativitas. Kemarin saya pernah ketemu, minggu kemarin itu saya lewat di jalan sebelahnya MTS itu ada orang jualan itu nasi satru, ya, kreatif kan namanya, nasi satru, ya, unik kan, ya. Itulah bentuk kreativitas orang. Jadi skill atau kelebihan yang memungkinkan orang untuk memproduksi karya yang unik, kreatif, dan menghasilkan ide, itulah kreatif. Sedangkan produktif adalah berasal dari kata produk yang berarti hasil. Jadi produktif itu hasil, menghasilkan, ya. Jadi kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu disebut produktif. Bisa dilakukan sendiri ataupun bersama, ya. Bisa didapat atau meniru orang lain. Jadi bisa dihasilkan sendiri atau meniru orang lain, itu produktif, ya. Bisa meniru, itu produktif. Inovatif, kemampuan seseorang untuk memperbaharui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas, ya. Jadi kemampuan untuk memperbaharui sesuatu barang biar lebih baik. Asal mula barang itu misalkan harganya 1.000, diperbaharui biar lebih menarik, kualitasnya bagus, dijual harga 3.000. Nah, itu inovasinya, inovatifnya seperti itu. Jadi itulah kreatif, produktif, dan inovatif, perbedaannya seperti itu. Tapi ketiganya itu saling berhubungan. Jadi hubungan antara kreatif, produktif, dan inovatif itu, kalau orang kreatif pasti produktif. Orang kalau kreatif mesti produktif dan cenderung inovatif.
Jadi kata kuncinya adalah kreatif. Orang kalau kreatif pasti produktif dan pasti inovatif. Inovasinya banyak. Orang yang memiliki sifat kreatif pasti berpikir, memandang sesuatu atau melihat sesuatu, berpikir itu bahwa semua ciptaan Allah tidak ada yang tidak berguna. Jadi orang kreatif itu pikirannya tidak ada hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada hal yang tidak bermanfaat. Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya. Contoh kecil ya. Kamu tahu apa itu namanya? Contoh kecil, ketombe. Kamu tahu ketombe? Ketombe kalau bahasa kita itu apa ya? Ya ketombe. Ketombe itu apa atau gunanya? Kalau bahasa Jawa tumo. Ya, itu apa atau gunanya? Kayaknya nggak ada gunanya. Tapi di sisi lain banyak orang mengambil manfaat dari ketombe. Contohnya banyak artis, orang-orang sukses mendirikan pabrik sampo, mempromosikan samponya untuk menghilangkan ketombe. Jadi kan manfaat kan? Di sisi lain seperti ini, di sisi lain seperti itu. Nah, itulah. Jadi orang yang kreatif seperti itu, memandang semuanya itu adalah peluang, memandang semuanya itu adalah bermanfaat. Nah, orang kreatif itu tidak suka membuang waktu, gak seneng nganggur, pasti akan cari sesuatu. Orang kreatif produktif juga gitu, pasti mencari sesuatu hal yang baru. Nah, ingat seperti dalilnya di situ surat Ar-Ra'd ayat 11 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya diri sendiri. Jadi Allah nggak akan merubah kamu kalau kamu nggak mau merubah diri kamu sendiri. Pernah nggak kamu berpikiran kalau kamu itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa? Ya. Pernah? Nah itu nggak boleh. Sesuai hadis itu nggak boleh, sesuai Al-Quran itu nggak boleh. Sebagian orang beranggapan kreatif, produktif itu sebuah bakat, bawaan. Jadi kalau kamu pernah berpikir kamu nggak bisa apa-apa, kreatif, produktif itu bakat, bawaan, itu salah. Di surat Ar-Ra'd itu seperti itu loh. Allah tidak akan merubah kaum kalau kaumnya itu nggak mau berubah dengan sendirinya, merubah keadaan dirinya sendiri. Jadi jangan beranggapan saya ini nggak bisa apa-apa. Kreatif itu bakat, salah. Itu salah ya. Jadi kreativitas itu atau produktivitas atau inovasi itu bisa dipelajari dan bisa dikembangkan. Bisa dipelajari, bisa dikembangkan kalau kita mau. Dan saya yakin kita bisa. Ya. Cara mengembangkan kreatif itu seperti apa? Ya, gini, beranggapan adalah orang itu adalah gini. Kemampuan menghasilkan, menurut teologinya, kemampuan kreativitas menghasilkan atau mengembangkan karya asli, teori, teknik, atau pemikiran. Jadi kreativitas itu bisa mengembangkan karya asli, bisa teori, bisa teknik, atau pemikiran. Kreativitas itu tidak sebatas itu saja. Kreativitas itu banyak. Orang yang kreatif menampilkan originalitas, imajinasi, dan ekspresinya. Ya. Kreatif, produktif, inovatif itu hampir sama dengan keterampilan. Jadi kreativitas, produktivitas, inovasi bisa dipelajari dan dikembangkan. Dan banyak itu macamnya, kreativitas itu banyak bentuknya. Caranya bagaimana mengembangkan kreativitas? Ya. Cara mengembangkan gimana? Ya. Yang pertama, caranya mengembangkan kreativitas adalah kita harus aktif. Ngerti aktif? Lawan katanya aktif adalah pasif. Pasif itu diam saja. Aktif adalah
sering-seringlah mencari sumber inspirasi yang bisa memberi kamu ide baru atau motivasi. Jadi carilah. Jadi kita disuruh mencari, aktif mencari inspirasi. Karena kreativitas itu tidak datang dari dalam. Kamu diam di rumah, apa bisa kamu kreatif? Nggak bisa. Kamu diam di rumah, tiduran, main HP saja, apa bisa kamu kreatif? Nggak bisa. Kamu harus mencari sumber inspirasi yang bisa memberi kamu ide-ide baru. Sumber inspirasi itu banyak di sekeliling kita itu banyak sumber inspirasi itu, tergantung kita saja. Nah, sumber inspirasi itu sebenarnya ada di mana-mana, tapi kadang kita jarang merhatikan, jarang menghargai, makanya tidak menjadi sebuah inspirasi. Kamu jalan-jalan, kamu nongkrong, sebenarnya di situ itu bisa menghasilkan inspirasi. Kalau kamu mau merhatikan, mau menghargai. Tapi kalau kamu nggak mau menghargai, nggak mau merhatikan, akan menguap dengan sendirinya, nggak jadi apa-apa. Jadi proses yang pertama agar kamu bisa mengembangkan kreativitas kamu harus rajin-rajin mencari inspirasi, jalan-jalan, mencari inspirasi, mencari ide-ide baru, ya, mengunjungi apa-apa saja itu, apapun dikunjungi, ya, aktif. Kalau masih pelajar ya ikutlah organisasi, ikutlah ormas, ikutlah ini itu, biar sering-sering komunikasi dengan orang lain, sering istilahnya curhat-curhatan, aktif itu namanya. Itu juga bisa menimbulkan inspirasi. Organisasi apapun, pelajar dan lain sebagainya, ya, ikut bakti sosial, ikut ini itu bisa menjadikan sumber inspirasi untuk memberi ide-ide baru kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di situ Nixon. Tapi kalau bacanya saya benar atau enggak saya enggak tahu. Yang jelas saya baca Nixon. Nixon itu tidak melakukan apa-apa. Jadi intinya tidak melakukan apa-apa itu setelah kalian proses aktif, 1 minggu aktif mencari sumber inspirasi. Misalkan 1 minggu aktif dari Senin sampai Sabtu, cari inspirasi, ide-ide terus, mikir terus, lakukan Nixon. Yang kedua lakukan Nixon. Hari Minggunya jangan melakukan apa-apa, ya, karena seperti yang dikatakan Alan Cohen, ada kebaikan dalam bekerja dan ada kebaikan dalam istirahat. Lakukan keduanya dan jangan abaikan. Jadi kalau kalian sudah aktif dalam 1 minggu, carilah hari untuk tidak melakukan apa-apa. Kalau istilah kita adalah refreshing. Dan itu bisa dilakukan di mana saja. Refreshing itu nongkrong dengan teman, atau tiduran memejamkan mata, wis nggak usah mikir apa-apa, biarkan pikiran kamu istilahnya mencari sendiri, nggak usah mikir apa-apa, ya, istirahat. Kalau yang suka ke pantai ya sekali-kali pantai, itu bisa menjadikan kita itu mikirnya enak. Istilahnya kalau sudah aktif ya, yang kedua Nixon, tidak melakukan apa-apa. Jangan melakukan apa-apa, diem saja, ya, itu yang kedua. Jadi bisa dilakukan di mana saja, ya. Nah, itu tadi saya sampaikan. Contohnya adalah jalan-jalan, berenang, atau bahkan duduk dengan mata tertutup, tiduran. Biarkan pikiran kamu mengembara atau menstimulasi dan membimbingnya. Jadi diem saja. Yang kedua diem saja, biarkan kamu refreshing sejenak, pikiran kamu menstimulasi dan membimbing sendiri. Jadi itu cara mengembangkan kreativitas, produktivitas. Yang pertama harus aktif mencari inspirasi kemana saja. Yang kedua, kalau sudah mencari inspirasi, sudah mikir, sudah aktif, istirahat sejenak. Kalau sudah istirahat, begitu selesai pasti akan muncul ide-ide baru.
ide tentang kreativitas, ide tentang produktivitas, ide tentang inovasi. Pasti itu. Ya. Nah, sekarang cara membiasakan diri bersikap kreatif, produktif, dan inovatif. Satu, selalu berusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ya, pasti. Kalau sudah kreatif pasti selalu berusaha. Mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan modal yang ada, dikembangkan. Sudah punya kreativitas satu, dikembangkan. Mengutamakan kualitas produk yang terjangkau. Jadi produknya lebih diutamakan. Ya. Bersikap terbuka menerima saran. Suka dikritik, suka menerima saran. Memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Selalu mengadakan evaluasi, sering dievaluasi usahanya. Jadi sering dievaluasi. Memiliki tekad bahwa hari esok harus lebih baik. Ingat, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Beristighfarlah untuk hari kemarin, bersyukurlah untuk hari ini, dan berdoalah untuk hari esok. Mengisi waktu luang dengan banyak membuat perencanaan program. Rajin membaca dan belajar. Jadi orang kreatif itu senang kan belajar, senang moco, mencari, karena apa? Mengasah ide lagi, mengasah ide untuk kreatif lagi, mengasah ide untuk produktif lagi. Ya. Nah, dampak positifnya kalau kita sudah mempunyai sifat kreatif, produktif, dan inovatif, satu, biasanya kita bisa bekerja sama, mudah untuk kerjasama, enak. Yang kedua, menemukan solusi sendiri, bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, itu juga kreativitas. Caranya gimana? Ya kita sendiri. Ya, jujur dengan orang sekitar, ya, jujur dengan orang sekitar, suka kejujuran, bisa beradaptasi dengan cepat. Orang kreatif seperti itu, bisa mudah sekali bergaul, ngomongnya enak, mudah bergaul, tidak mudah menyerah, jelas. Sering berusaha, satu gagal usaha lagi, satu gagal coba lagi. Itu kalau kita punya sifat kreativitas seperti itu. Ramah dengan orang lain dan setia sama teman. Nah, itu dampaknya. Nah, kalau kita sudah mempunyai dua untuk mengembangkan itu, yang ketiganya jauhi sifat negatif bias. Negatif itu bias. Negatif bias itu mengingat-ingat pengalaman negatif. Itu enggak boleh, karena mengingat pengalaman negatif itu bisa menghilangkan rasa percaya diri. Jadi jangan sering atau hilangkanlah mengingat-ingat pengalaman negatif, itu enggak boleh. Karena tidak sedikit orang itu biasanya ketika kalian ditanya apa kekurangan kamu, pasti langsung ingat. Dan banyak yang diingat. Aku ini seperti ini, aku ini kurang ini, aku ini kurang ini. Karena pengalaman negatifnya selalu diingat. Ketika kamu ditanya, apa kelebihan kamu? Gak bisa jawab. Sedikit mungkin bisa jawab. Lebih banyak menjawabnya adalah kekurangannya. Lah itu karena kita sering mengingat-ingat pengalaman negatif. Itu gak boleh. Itu jelas nggak boleh untuk kreativitas kita, itu nggak boleh. Kamu nggak akan maju kalau kamu sering mengingat-ingat pengalaman negatif kamu. Kamu akan berdiri di tempat, pasti. Ya, jadi itu jauhi atau hilangkan sifat negatif bias. Jadi, pengalaman negatif hilangkan. Ya, ingat. Jadi semua orang, semua manusia itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri, mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Ya, termasuk kalian, saya yakin kalian itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Kalian itu unik, kalian mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Tinggal kalian saja mau nggak mencari itu, mau berubah nggak? Ya kalau mau ya dicari. Ya. Aktif, mengikuti apapun aktif, cari inspirasi, cari dimanapun kalian berada, cari inspirasi, ya.
Ingat, semua saya pernah mendengar perkataan Bapak Marhen PL Bupati itu, semua itu bisa dibeli kecuali satu, yaitu semangat. Jadi semua bisa dibeli kecuali satu, semangat. Kamu nggak bisa beli semangat. Kamu nggak bisa beli semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk mengembangkan kreativitas kamu. Ya, semangat. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan jadi orang lain. Saya ya saya. Kamu sudah kelas 9, kalian sudah kelas 9, sebentar lagi kalian pasti lulus. Mau bawa arah kemana kamu? Mau kamu bawa kemana diri kamu? Kalau tidak dimulai dari sekarang, ya. Ingat, jadilah diri kamu sendiri. Kamu sudah kelas 9, cari-cari inspirasi yang aktif, yang bisa menumbuhkan kreativitas, produktivitas, dan inovatif. Ya, hilangkan pengalaman negatif. Semangat belajar, semangat mencari inspirasi. Ya, jangan mudah menyerah. Dah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.